Profesor, di sini nih saya akan bahas bahwa buah iblis paramesia adalah tipe yang terkuat. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, sudah cukup lama nih kita tidak membahas lagi tentang buah iblis atau ya Devil Nomi lah yang menjadi nama dari channel ini, anjos. Dimana di video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kemampuan dari buah iblis dan kenapa saya bilang jika buah iblis dari paramesia adalah buah iblis yang terkuat dibandingkan dua jenis buah iblis lainnya. Nah, sebelum kalian langsung ngejudge seperti para netizen yang kurang berpendidikan lah, ayo kita tonton dulu video ini sampai habis, baru kita bisa lihat jika ada pandangan dari saya ini yang masih kurang masuk menurut kalian ya. Karena tuh tujuan dari sebuah teori ini untuk berdiskusi kan, anjos lagi. Dimana akan saya kasih hasil dari kemampuan user buah iblis dari diagram grafik yang saya buat ini. Nah, untuk pembahasan yang ada di grafik ini berlanjut seiring berjalannya video ini ya. Oke, kita akan bahas dulu dimulai dari ada berapa jenis sih buah iblis yang ada. Seharusnya kalian ini pasti sudah pada tahu sih, tapi menurut saya ini sangat penting untuk jadi bahan utama tentang pembahasan siapa yang terkuat. Dimana base-nya dari buah iblis ini ada 3 macam atau dikelompokkan menjadi 3, Paramecia, Zoan, dan juga Logia. Dimana kita akan bahas mulai dari yang paling singkat dulu ya, yaitu Logia. Untuk Logia ini, karakter yang pertama muncul adalah krokodil dengan Suna-Sunanominya alias pasir. Nah, untuk Logia ini tipe buah iblis dengan tipe elemen yang sebagai dasar dari sebuah substansi di dunia ini, seperti contohnya magma yang langsung dari gunung dan juga api. Aokiji pun dia bukan es melainkan hie-hie sebagai udara dingin, lalu Numa-Numa milik Karibo juga sebagai rawa. Mereka ini adalah elemen dasar dari benda yang belum tersentuh ke skala produk dari manusia. Ibaratlah jika Luffy ini karet, itu berasal dari getah tumbuhan. Nah, untuk karet ini setelah memasuki pabrik dulu alias udah ada sentuhan bahan jadinya, nah untuk Logia ini lebih masuk ke bahan mentahnya. Lalu untuk karakteristik dari Logia ini sendiri dikatakan yang terkuat karena dia dapat menciptakan dan tubuhnya pun terbuat dari elemen tersebut. Atau nanti akan kita sebut sebagai become and create. Selanjutnya adalah tipe Zoan. Dari artinya saja udah jelas lah ya, Zoan ini makhluk hidup. Ingat, kita ngambilnya jangan secara mentah Zoan dari zoo aja ya, yang berarti binatang. Karena ini lebih masuknya ke arah makhluk hidup yang ada. Makanya ada jenis khusus yang bernama Hitohitonomi yang termasuk ke bagian manusia. Nah, karakter pertama untuk Zoan yang dimunculkan di serial ini adalah Dalton. Atau mungkin Chopper dulu lah ya kedua itulah pokoknya. Dimana untuk klasifikasi lebih lanjutnya terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah Zoan biasa, ya makhluk hidup normal lah yang masih ada sampai saat ini, seperti anjing, harimau, gorila, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya yang tipe kedua adalah, ini lebih langka dari yang pertama, yang disebut sebagai Ancient Zoan. Ya sesuai namanya lah, jenis ini adalah makhluk-makhluk ancient atau yang sudah punah. Dan banyak contohnya memang dari dinosaurus, walaupun makhluk yang sudah punah ini belum tentu semuanya dinosaurus. Dan terakhir yang paling langka dari tipe Zoan ini adalah Mythical Zoan, atau dia punya arti langsung sebagai makhluk-makhluk mitos lah ya, yang kita pun tidak tahu apakah benar atau ada. Ya jelas lah ya, kayak naganya Kaido, burung phoenix, dan yang lain-lain. Dan untuk perubahan sendiri, dari Zoan ini pun dibagi menjadi 3 jenis juga. Mode human atau manusia biasa, lalu mode Zoan atau mode binatangnya, dan yang terakhir adalah mode hybrid. Ini adalah mode campuran di antara mode manusia dan mode binatangnya, dan biasanya ini adalah mode yang terkuat dari yang lainnya. Tapi sebenarnya gelombang dari buah iblis tersebut bisa diubah dengan obat-obatan. Seperti kasusnya Chopper yang kita tahu sudah lama, dan yang terbaru adalah bentuk dari Black Maria yang sudah ada konfirmasi di SBS. Serta kita pun belum tahu juga nih bagi sebagian Zoan yang hanya bisa mengubah sebagian tubuhnya saja seperti Marco yang cuma tangannya atau Laffite. Dan tipe yang terakhir adalah Paramecia yang dari awal sudah banyak bermunculan nih seperti Luffy, Buggy, Mr. 5, Miss Valentine, dan yang lain-lain.
Untuk paramesia ini tidak terkonfirmasi, tapi klasifikasinya bisa kita bagi menjadi 3 macam. Pertama adalah tipe Become, di mana usernya menjadi substansi dari buah iblis itu sendiri. Contoh yang paling jelas adalah Luffy atau Mr. 1 Dust Bones. Mereka menjadi karet dan besi atau pedang lah. Tapi mereka sendiri tidak bisa menciptakan substansi dari buah iblis tersebut seperti Luffy yang tidak bisa menciptakan karet. Makanya untuk tipe ini sangat tidak masuk akal lah jika awakeningnya seperti Doflamingo dan Katakuri. Dimana untuk klasifikasi yang kedua dari paramesia ini adalah tipe Create. Ini yang paling gampang dilihat alias mereka yang dapat menciptakan objek yang dibuatnya. Seperti contohnya Doflamingo lah atau Mr. 3 atau karakter-karakter lain yang bisa menciptakan substansi buah iblisnya. Tapi untuk kasus ini, tubuh dari mereka hanyalah tubuh manusia biasa karena mereka bukan tipe Become. Contohlah Doflamingo, dia bisa menciptakan benang tapi tubuhnya sendiri adalah tubuh manusia biasa, bukan tubuh benang. Dan karena dia pun tipe Create, jadi sangat masuk akal sekali untuk awakeningnya dapat meng-create seluruh areanya menjadi substansi itu sendiri. Dimana klasifikasi yang ketiga dan yang terakhir dari paramesia menurut saya ini yang paling OP atau paling overpower lah. Karena masih banyak banget nih miss-nya untuk yang ini, yaitu adalah tipe Manipulate atau Control. Contoh usernya seperti Goko Moria lah, Bonnie, dan juga Pika. Dimana mereka ini tidak bisa menciptakan elemen dari buah iblisnya. Contohlah Moria, dia tidak bisa menciptakan bayangan. Moria sendiri tidak bisa menjadi bayangan karena dia juga bukan tipe Become. Lalu juga seperti Pika, dia tidak bisa membuat tanah dan dia juga tidak bisa menjadi tanah. Yang dilakukan hanyalah memanipulasi dan mengontrol tanah di sekitarnya dan akhirnya dia pun bertukar posisi. Samalah seperti bayangan dari Moria juga. Jadi untuk Moria ini dia butuh bayangan orang lain dan memanipulasi atau mengontrolnya untuk menjadi dirinya. Ingat, bukan menciptakan bayangan secara cuma-cuma ya. Dan kenapa saya bilang tipe ini yang paling overpower? Karena seperti kata-kata Moria di sini, jika dia kalah, bayangan dari zombie-zombie tersebut tidak dapat kembali. Kecuali dialah yang memerintahkan atau dikembalikan ke tubuhnya seperti Shadow Asgard yang kita lihat itu. Yang berarti batasan dari tipe Manipulate ini sangatlah luas sekali. Bukankah itu pun akan menjawab kenapa batu yang Pika buat masih terbentuk setelah dia dikalahkan oleh Zoro karena dia ini tipe Manipulate. Nah lalu mungkin muncul pertanyaan lain, lalu gimana bang dengan Katakuri? Nah untuk yang ini cukup berbeda. Karena dia ini termasuk ke tipe Become and Create, dia bisa menjadi mochi dan bisa menciptakan mochi. Makanya awalnya Oda mengelompokkan Katakuri termasuk ke dalam tipe Logia. Tapi karena sifatnya adalah mochi, yang notabene mochi ini bukanlah bahan mentah seperti Logia yang lain, makanya langsung dicabut dan disebut sebagai paramesia tipe spesial. Nah lagi-lagi sebelum kita masuk ke bagian power level, kita harus pisahkan dulu ya perspektif buah iblis doang dengan usernya. Alias jangan ada yang bilang lah bang Gura-Gura jelas yang kuat lah, kan yang makannya Shirohige. Atau Logia lemah lah, kan yang makannya Karibou. Nah di sini kita tidak fokus ke arah situnya, melainkan kita fokus ke buah iblisnya saja. Sebagai perspektif itu sajalah, jadi kita tidak peduli siapa user dari pemakan buah iblisnya. Dan kenapa di judul saya bilang jika paramesia adalah yang terkuat? Karena paramesia ini mempunyai potensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kedua yang lainnya yang sudah sebagian saya jelaskan di atas tadi lah. Nah, jadi di sini kita akan meratakan keseluruhannya untuk satu user biasa, yaitu kalian akan membayangkan manusia biasa yang prajurit marin yang noob banget lah. Dia tiba-tiba menemukan buah iblis Logia. Anggap aja dia menemukan Pika-Pika nominya Kizaru. Di saat yang sama, saat itu juga dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan menjadi manusia super dalam waktu instan. Tapi jika kita ubah ke yang tadi lagi, dan prajurit marin tersebut memakan buah iblis Luffy yaitu Gomu-Gomu. Apa yang terjadi? Tentu saja tidak ada yang terjadi, alias dia ini hanyalah menjadi manusia karet dan ya sudah saja. Tanpa otak dan jam terbang yang tinggi atau pengalaman, buah iblis tipe paramesia ini akan menjadi useless atau tidak berguna. Ya mungkin beberapa hanya memanfaatkan karetnya untuk membuat sesuatu yang lebih melar. Yohoho. Tapi untuk Luffy, karena dia ini memakan buah iblisnya di usia 7 tahun, di awal-awal pun bukankah dia masih tidak mengerti seperti apa? Ya karena masih bocil lah. Dan dia mulai bisa mengontrol sangat baik setelah 10 tahun kemudian, yang bahkan dari situ masih berkembang lagi juga hingga Gear 4 yang sekarang.
yang dia pun akhirnya ekspor sendiri dalam time skip 2 tahun. Lalu juga untuk kasus Doflamingo dan Torao, mereka memakannya saat di usia masih sangat kecil. Intinya, dia butuh waktu lama dibandingkan Logia yang di hari yang sama pun, dia bisa menjadi manusia super luar biasa. Lalu gimana dengan Zoan? Nah, untuk Zoan ini cukup mirip lah dengan Logia, alias ada peningkatan kemampuan dari usernya walaupun tidak semasif Logia. Alias untuk Zoan ini tetap kembali ke usernya lah, alias based on user banget. Mirip seperti Kaku yang dulu baru makan tapi bisa mengontrolnya dengan baik, karena pada dasarnya Kaku ini sudah sangat ahli dalam pertarungan. Lalu untuk Logia pun bisa lihat contohnya Sabo atau Teach, mereka baru saja memakannya lah. Untuk Teach ini kurang lebih 2 tahun yang lalu saat dia membunuh Touch, yang dalam waktu singkat saja dia sudah bisa meratakan Drum Kingdom, mengalahkan Ace, menyusup ke Impel Down, dan sekarang sudah menjadi Yonkou. Sedangkan untuk para Mesia, tidak. Lawas saja yang sudah punya basis kedokteran dari kecil, dia tidak bisa menyelamatkan Corazon yang terluka padahal dia sudah memakannya karena yang tadi saya katakan dia tidak tahu cara menggunakannya dan saat itu masih zero experience. Mungkin jika kita buat diagram untuk user dari buah iblis kurang lebih seperti inilah yang saya awal tampilkan. Dimana di bawah adalah waktu dan di sebelah kiri adalah power. Kalian bisa kan ya baca grafik? Waduh. Dan ingat ke perspektif awal, di sini contohnya adalah prajurit Num Angkatan Laut yang jadi kita akan anggap rata kekuatan usernya semua. Dimana untuk Logia, tepat setelah dia memakan buah iblis tersebut akan langsung mendapatkan kemampuan super dan kita lihat powernya pun sudah langsung di atas dalam waktu singkat. Dan dia pun akan meningkat sedikit-sedikit lah sepanjang waktunya karena untuk Logia ini basisnya memang sudah sangat tinggi. Jadi untuk peningkatannya bisa dilakukan seperti penggabungan Logia dengan hal lain. Contohlah Caesar yang mengcombine kemampuannya dengan ilmu pengetahuannya untuk menciptakan senjata massal. Lalu yang kedua adalah tipe Zoan. Dia ini mendapatkan power yang cukup tinggi di awal karena peningkatan durabilitas dari tipe Zoannya itu. Tapi bang, kenapa kok jadi rata banget sampai ke akhir? Alias powernya samalah seiring berjalannya waktu. Ya karena seperti kata-kata saya di awal, kita fokusnya di sini ke perspektif buah iblisnya saja. Jadi untuk kemampuan usernya rata, sedangkan untuk tipe Zoan seperti yang saya bilang dia ini based on user banget. Jadi untuk cara ningkatin kemampuan dari Zoan ini, ya jelas kita harus meningkatkan kemampuan usernya juga. Alias peningkatannya berbanding lurus dengan kemampuan usernya. Makanya kenapa di sini saya bilang rata, karena konteksnya kita hanya melihat dari buah iblisnya saja. Dan yang terakhir adalah tipe Paramecia, dimana saat dia memakannya, dia tidak mendapatkan apa-apa alias ya sudahlah seperti kasus Torao di awal. Dan inilah yang menurut saya menarik, dia butuh waktu lebih untuk mengekspor kegunaan dari buah iblisnya. Seperti Luffy yang butuh 10 tahun dapat Gear 2 dan Gear 3, dan 12 tahun dapat Gear 4 dan yang terbaru-baru. Yang itu pun semuanya tidak berhubungan langsung dengan kemampuan dari usernya, melainkan kreativitas dan imajinasi dari pemakan buah iblis ini. Dimana semakin lamanya pengalaman yang dibuat, semakin tinggilah power dari user Paramecia ini, yang bahkan di situ saya buat singgungannya dapat melebihi Logia. Nah jadi jika kita bilang kemampuan instan yang terkuat, jelaslah seperti perkataan Oda bahwa Logia yang terkuat. Tapi jika kita ambil jangka panjang atau maraton lah, itulah alasan kenapa saya bilang Paramecia sebagai yang terkuat. Tapi kembali lagi, Paramecia dapat lebih kuat dari Logia jika orangnya terus berkembang dan kreasi tentang buah iblisnya. Cuma yang jadi masalah, bukankah tidak semua orang akan mencapai full powernya dan akhirnya melampaui Logia, bukan? Karena toh akhirnya yang namanya doa dan ikhtiar akan menjadi semakin baik dan mendapatkan hasil yang baik juga, anjay. Lah tapi bang, percuma dong Zoan Paramecia kuat juga, mereka nggak akan bisa nyentuh Logia. Nah ini masuk ke konteks yang lain, karena itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya Haki. Dimana fokusnya di sini seperti yang saya bilang hanyalah di buah iblisnya saja ya. Atau jika kita ratakan lagi, semua marine noob yang tadi itu, mereka bisa menggunakan haki dasar lah. Maka bahasan saya tadi masih sangat relevan, karena dia pun masih bisa nyentuh Logia kan. Dimana nih pasti udah kayak gini bakal muncul komen-komen yang pro haki banget. Pokoknya haki only lah bang yang paling terdabes min. Waduh, caks.
Nah, jadi itulah menurut saya tentang buah iblis yang terkuat, yaitu tipe paramesia seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar di bawah dan sertakan juga alasannya. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.